Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 20 September 2024, yaitu hari trading ke-127 untuk tahun ini. Kita untuk after market close hari Jumat biasanya memang kita lakukan di hari Sabtu, jadi waktunya lebih santai, fleksibel, tidak terburu-buru, dan kalau saya mau sharing ilmu, mau informasikan sesuatu di hari Sabtu lebih fleksibel waktunya. Untuk penutupan hari Jumat kemarin kita minus 2 ya, bukan 0,2 tapi minus 2. Itu karena entah kebetulan entah bagaimana di tanggal 19 saya sudah informasikan berhati-hati karena marketnya sudah ekstrim. Oke, jadi minus 2. Namun begitu kita masih ada 4 alert sahamnya, ada BRMS, ACES, ICBP, PTBA. Bahkan kemarin penurunan 2% itu dengan sentimen fear itu saya malah buy on weakness beberapa. Oke. Jadi memang semua serba kebetulan atau entah bagaimana lah ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa jelasin secara detail bahwa IHSG-nya faktanya IHSG turun minus 2. Nanti ini terdampak ke rotasi bintang. Oke. Nah, kita bacakan aja trading snapshot-nya. Jadi pembukaannya langsung turun. Selain memang sebelumnya market euforia dengan suku bunga The Fed ya, turunnya lumayan sampai 50 basis point, lalu dia turun bertepatan dengan keluarnya berita. Jadi pas gitu loh. Jadi indikator ini sudah duluan leading dia sebelum turun sudah ada indikasi. Memang secara psikologis kalau kita bisa mendeteksi faktor psikologis market itu memang indikator yang paling luar biasa lah ya. Tapi memang tidak ada yang bisa secara tepat. Ini kemarin kebetulan aja secara perasaan kenaikannya terlalu tinggi, ini harus koreksi ya. Jadi turunnya dalam, lalu reaksi-reaksi mulai dicerna, lalu memang saatnya lah for taking, akhirnya di pre-closingnya juga turun sampai minus 2. Total value-nya transaksinya besar Bapak Ibu, 20 triliun. Nanti kita akan jelasin ada faktor berita dari brand. Nanti kita di bagian setelah ini ada slide-nya. Menariknya, walaupun begitu, asing tetap capital inflow. Ini terkait dengan The Fed ya, memangkas suku bunga. Akhirnya mereka pertama kali memangkas suku bunga. Saya memang waktu kuliah di Sekolah Bisnis ITB ya terpapar dengan senang juga baca laporan ekonomi makro karena memang kuliah juga ekonomi makro. Walaupun background saya geofisika ya senang juga lah karena ada hubungannya antara sentimen global dengan pergerakan harga saham sesaat ya. Oke, catatan kita aslinya tetap net buy 600 miliar. Masuknya di mana? Besarnya masuknya The Breeze, BBCA, Arto, ya sampai Arto lah ya yang 100 miliar yang signifikan. Keluarnya ada di Goto brand. Nah, ini brand ini jadi pemberat. Nanti kita jelasin kenapa. HMSP di bawah 100 miliar semuanya Bank Mandiri juga. BBRI nggak muncul ya, Bapak Ibu. Jadi material sebagai penekannya infra dan properti ya. Jadi basic material ini brand mungkin ya di situ ada penekan. Saya nggak tahu juga itu brand masuk di sektor mana. Jadi kalau lihat keputusan The Fed kan 50 basis point ya Bapak Ibu ya itu menjadi 5% kalau tidak salah. Maaf kalau saya salah kan. Saya lihat benar sell on news harusnya itu begitu market buka sell on news. Kemarin saya sudah posting, nanti saya tunjukkan bagaimana sebelumnya after market close-nya saya sudah suruh waspadai itu sell on news. Oke. Nah, ini dia pagi-pagi. Pagi-pagi malamnya ini Bapak Ibu tanggal 19 September itu ada beritanya. Jadi padahal ya ini dia keluarkan dari indeks FTSE. Sebenarnya kan sedikit saja dia ya indeks FTSE Indonesia ini bahwa mereka mengeluarkan brand dari indeks global mereka. Kenapa? Karena melanggar aturan free float. Kenapa terdampak ke IHSG? Nah, ini adalah indeks indeks IHSG kita, komposit kita, seluruh sahamnya. Jadi, kalau diurut berdasarkan bobot terbesar kita adalah BBCA ya. Dia market cap-nya punya bobot 10%.
Jadi kalau dia turun aja 1%, maka pengaruh terhadap IHSG-nya sebesar 10%. Ada namanya brand, ya, Bapak Ibu, brand. Brand ini nomor 2, 9,08. Kemarin dia turunnya hampir 20%. Nah, 20% dampaknya 9% terhadap seluruh bobot IHSG hingga total kita IHSG-nya jadi terbeban turun 2%. Oke. Jadi bobotnya, nah ini ketiga BBRI 6%. Jadi BBRI nomor peringkat ketiga, terus ada Aman ya, terus-terusnya ke bawah. Nah, karena mereka punya bobot yang besar si brand, maka langsung jatuhlah kalau diguyur dengan berita informasi sini kan. eh, kan ini faktor psikologis, nggak peduli perusahaannya bagus atau enggak, dia maka langsung reaksi market secara psikologis ya. Bapak Ibu jangan coba hubungkan antara fundamental perusahaan, laporan keuangan dengan faktor psikologis. Kalau trading nggak ada urusannya itu. Tidak bisa dicerna secara logika. Yang penting fear and greed gitu lah ya. Nah, ini dia. Masalahnya adalah free float dari masalah restriction aturan dari free float bahwa memang kalau mereka asingkan, kalau terlalu, bayangkan lah ya, 97% dari saham brand ini dipegang oleh 4 orang shareholder yang kemungkinan berafiliasi. Jadi mereka mencoba melepas itu karena mereka tahu nih bandarnya jahanam nih kalau udah menguasai ini. Pergerakannya suka-suka mereka saja. Bisa digoreng, segala macamnya. Jadi mereka juga melepaskan karena ini saham tidak sehat. Termasuk saya juga nggak pernah pegang dan tidak pernah tertarik waktu orang heboh di brand. Karena dia di luar Kompas 100. Oke ya Bapak Ibu, itu penjelasannya karena banyak juga yang bertanya, ada apa dengan brand? Ya inilah ceritanya. Dan saya tidak ada pegang karena di luar Kompas 100. Oke, berikut adalah snapshotnya ya, reviewnya untuk kemarin tanggal 20. Kita ada BRMS, ACES, ICBP, dan PTBA. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu dia terkirim secara sekuensial. BRMS ini lagi heboh-hebohnya Kadin ya, sama dengan Indika. Dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa nanti akses Telegram botnya, juga nanti menerima alert robot seperti ini, juga melakukan analisa dengan chart yang tersedia. Alamat Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses saja. Ada trialnya di sana ya. Jadi atau scan QR ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti melakukan analisa bersama saya, juga menerima alert robotnya. Lalu Telegram channelnya ada di sini. Silahkan join nih Telegram channelnya. Karena kalau ada informasi seperti brand tadi, seperti apapun informasi, maka saya postingnya di sana. Jadi bisa terupdate lah cepat. Membantulah. Websitenya, sosial media juga ada. Silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Baik Bapak Ibu, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Hampir 19 tahun ya, ntar lagi. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti kita akan bersama-sama belajar melakukan analisa. Jadi kalau saya ketikkan perintah, lakukan analisa, Bapak Ibu dengarkan ya. Sambil belajar lah. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin ya namanya juga analisa seseorang, style tradingnya berbeda, mungkin pengalaman kita berbeda, lalu psikologi trading kita berbeda, ada namanya maximum pain level. Maximum pain level ini max pain. Pain itu apa yang dialami level ya. Nah, maximum pain level kita mungkin berbeda. Jadi sudah nyungsep, sudah dihajar bandar selama 18 tahun ini, mungkin kita agak ada perbedaannya dalam membaca market. Jadi ke saham seperti saya, kalau saham terlalu naik tinggi itu udah curiga itu, ini pasti ada apa-apanya, ini pasti ada apa-apa. Too good to be true lah. Kalau saham terlalu jatuh, sementara tidak ada apa-apa, ini saya curiga juga sedang di market down seperti itu. Jadi disclaimer on ya, Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Ini second opinion. Jadi Bapak Ibu nanti wajib punya first opinion. Dapatnya dari mana? Dari lakukan analisa sendiri. Pesan saya prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa siapapun, apalagi robot. Bapak Ibu setelah terima analisa lakukan sendiri, tidak ada cara lain ya, tidak ada cara lain. Di kelas juga saya ajarkan bahwa practice make perfect ya, Bapak Ibu harus punya trading plan. Jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib gunakan money management. Mungkin alertnya sama, analisanya sama, tapi karena money managementnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Oke, itu dia Bapak Ibu, disclaimer on. Informasi berikutnya, workshop.
Bapak Ibu, untuk workshop trading as a business, ini levelnya level basic dan intermediate. Kita akan belajar dari awal, introduction, sampai prinsip-prinsip trading as a business. Karena batasnya itu tipis. Kalau Bapak Ibu tradingnya tidak men-set sebagai sebuah bisnis, itu cenderung larinya gambling. Apapun itulah alasannya. Maka di dalam bisnis itu ada namanya istilahnya business plan. Nah, kita akan belajar namanya trading plan. Detail dari basic sampai intermediate. Untuk advance-nya nanti kita ada level berikutnya ya. Jadi kemarin sudah ada yang mendaftar, tapi mereka belum mengisi formulir pendaftaran, jadi belum saya bisa masukkan formnya. Jadi banyak yang sudah request, mungkin karena libur ya, jadi tunggu saja. Untuk saat ini, ya terpantaunya memang kita masih ada beberapa slot kosong untuk batch 34 tanggal 12 Oktober. Mungkin mudah-mudahan segera diisi formulirnya, jadi saya bisa masukkan namanya di sini. Jadi publiknya tahulah berapa sih slot yang tersedia. Kita hanya ada 6, semi-private artinya nanti punya banyak waktu Bapak Ibu untuk bertanya, berdiskusi. Kalau peserta yang sampai 100, ya memang pengajarnya akan dapat duit profit banyak ya kalau dia jualan ini. Cuman saya tidaklah, saya sharing ilmu. Biaya workshopnya juga murah kalau kita hitung. Ya hitung-hitung kalau ngadain workshop di offline, murah juga. Jadi worth it lah. Cuman masalah ini, karena murahnya biaya workshop, kadang-kadang yang datang di luar kota ini masalah terbesarnya adalah ongkosnya. Datang dari misalnya dari Surabaya, datang dari Medan, datang dari Kalimantan, itu akomodasinya yang jauh lebih mahal berlipat-lipat daripada biaya workshopnya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga cost learning ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar nanti. Untuk batch 35 kita masih ada 3 lagi. Oke, silakan nanti kalau berminat Bapak Ibu bisa kontak, linknya untuk bertanya ada di deskripsi video. Tapi Bapak Ibu bisa join dulu Telegram channel karena update-nya ada di sana. Untuk minggu ini Bapak Ibu kita adakan weekly stock analysis, yaitu voting untuk saham-saham yang alert ya dari tanggal 17 sampai 19. Kebetulan hari Seninnya ada libur. Ya, jadi saya lihat aduh kurang dari 10 karena hari Senin tidak ada market, tapi nggak apa-apa lah. 9 ini silakan Bapak Ibu pilih. Mudah-mudahan siapa tahu ada yang punya Arto, BBYB, BBN. Jadi saya masukkan semua 9, cuman 9. Linknya ada di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu vote. Lalu nanti kita akan bikin biasanya hari Minggu sekitar jam 1 kita tutup ini 1 siang. Oke ya Bapak Ibu, itu silakan. Linknya ada di deskripsi video untuk voting. Nah, mari kita pindah ke Telegram bot untuk lakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah berada di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR, ini ada alamat QR-nya ya. Untuk displaynya, Bapak Ibu, saya menggunakan Telegram desktop. Jadi di komputer PC saya install, Bapak Ibu cari aja Telegram desktop. Tapi Bapak Ibu harus punya dulu account messaging Telegram itu seperti WA gitu ya. Kita menggunakan IP Telegram, nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan meminta request analisnya di handphone. Kalau lagi ada alert bisa lakukan analisa, atau di website bisa juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk list perintah yang tersedia. Jadi chart yang tersedia ini ada daily, lalu ada weekly, ada monthly. Di sini juga ada beberapa perintah misalnya yang akan kita lakukan nanti. Ada yang volume price, ada yang foreign flow ya, yang suka asing-asingan. Lalu kalau kita mau lihat supply and demand ada VBP, lalu mau lihat rotasi saham ada di star, weekly star, dominasi rasio kita mau lihat bandingkan antara asing dengan lokal bisa pakai perintah DOM. Lalu correlation saham juga ada di sini. Untuk melihat screening saham ini mudah-mudahan sebentar lagi ada tambahan perintah baru. Tutorial sedang saya buat, sedang diuji oleh teman-teman yang alumni workshop. Kalau tidak ada kendala nanti kita akan tambahkan. Oke, untuk rotasi saham kita ada sektor 1 sampai sektor 11. Untuk sektor 0 itu berarti dia indeks. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk tutorial. Bapak Ibu pelajari dulu ya. Jadi supaya paham dulu, misalnya apa itu chart volume price, bagaimana cara membaca foreign flow, speedometer nih, ini bisa digunakan untuk sistem teknik
trading. Kalau buy on weakness sama sell on strength dia bisa juga. Lalu belajar juga tentang volume price analysis ada di sini juga. Selain itu juga membuat trading plan juga ada tutorialnya, screening saham juga ada, yang lain-lain ada. Misalnya Bapak Ibu mau tahu apa sih itu alert robot, di sini sudah ada tutorialnya ya Bapak Ibu bisa ditonton. Oke, kita mulai dengan aftermarket close. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya. Nah, kita mengecek aja nih alert apa sih. Nah, ini mulai tanggal 17 sampai tanggal 20, kita hari Senin tidak ada, libur ya Bapak Ibu. Kita punya untuk tanggal 20 kita ada BRMS, Bakri Mineral ya, ACES, ICBP, dan PTBA. Jadi nanti kita akan pilih satu untuk analisa lengkap supaya Bapak Ibu bisa belajar ya. Jadi bukan langsung 100% dipegang. Bapak Ibu belajar caranya, urutannya dipelajari, cara analisanya, terus pemahamannya bisa juga dari tutorial. Setelah itu di-apply ya ke saham lain. Mungkin saja ada saham yang alert ini, misalnya saya lihat tadi ada di saham yang lain, ada di ledakan volume, jadi nanti kita lihat, ada juga di rekom, nanti juga kita lihat. Mungkin dia lebih menarik atau Bapak Ibu sudah punya. Tinggal dianalisa detail. Itu pertama. Kedua kita cek juga, ini kan dia ada sekuensial ya waktunya ya. Jadi bisa saja BRMS ini munculnya pagi, sorenya diguyur dengan supply yang masuk, orang jualan bisa saja. Nah, berikutnya kita juga screening dengan Rekom. Rekom ini menggunakan end of day data. Jadi dia kalau sudah hasilnya sudah keluar, dia ini keluarnya setelah market tutup tanggal 20 September. Dia kalau sudah keluar Bapak Ibu, maka dia tidak berubah lagi kan end of day data dia, end of day data. Nah, di sini ada beberapa sinyal seperti ADMR, hati-hati sinyal sign of weakness. Ini ada alert ACES, BBCA, weakness dia turun, BRIS juga weakness, hati-hati ada pelemahan. BRMS ada alert, BRPT ikut diguyur karena grupnya Pak Prajogo Pangestu, BTBS juga bearish, profit taking, udah naik tinggi. Nah, ini menarik nih MBMA. Pegas juga ada sinyal MBMA ya. Jadi saya sudah buy on weakness terus di MBMA karena memang berdoa supaya MBMA turun kemarin-kemarin supaya saya bisa beli. Nanti kalau saya sudah beli, maka mudah-mudahan dia naik gitu. Tapi tunggu saya beli dulu lah turun gitu. Jangan buru-buru naik, itu doa saya ya. Bantu doanya ya Bapak Ibu kalau juga sedang pegang BMA, kita doakan supaya turun dulu. Ada BDT, ini ada kumulatif distribusi. Arto, Sel, Tebik, Sel, PTBA ya, ada alert, VKTR juga menarik nih. Grup-grup Bakri ini sekarang nih ya. Ada pertempuran di Kadin. Lalu kita lihat Bapak Ibu candle pattern Arto, BBNI, bearish, HMSP ya bearish, INDF nih menarik potensial reversal. Baru SMSM juga menarik potensial reversal, bullish, UNTR ada bullish. Rocket Jet, NKL ada sinyal buy. Nah, ini sinyal buy NCKL. Bapak Ibu cek aja pakai jet NCKL. Nah, di sini ada sinyal buy-nya dia. Tunggu sebentar. Nah, ini ada sinyal buy. Ya, kalau buy, sinyal jual, buy, dia beli, buy. Kalau ada sinyal jual, kita keluar. Oke, setelah NCKL tadi, apalagi? Golden Cross, auto Golden Cross. Saya nggak punya pula auto, punyanya Dharma. Waktu Dharma masih Kompas 100, biar aja lah. Ini PWS, sama juga PWS, Akra, BRMS ada sinyal buy, BRPT sell, HMSPC, PTBA buy ya, ada alert. Lalu kita cek juga Golden Cross ada auto, ICBP, NCKL nih, Golden Cross, Silo ya Bapak Ibu. Dead Cross hati-hati, Adaro, Bank Mandiri, BRPT ini ada di voting, HMSP, oh ya, ini HMSP juga, Dead Cross, ISAT juga. ACES breakout, nah nanti kita bahas ACES, ICBP breakout, ada alertnya, PTB, oh ini semuanya ada alert semua nih, luar biasa nih. Lalu Doncen breakout, BRPT ditekan dengan saham-saham Prajogo Pangestu, Godang Garam, HP dia turun, Tebik, TPI turunnya Bapak Ibu. Oke. Itu nanti kita cek juga Bapak Ibu SCR Vibum. Nah, ini salah satu yang favorit nih. Ini saham-saham yang meledak pasti ada sesuatu. Ali tidak ada alert karena di luar Kompas 100, LSP nanti kita buat analisa singkat saham dengan volume lah. MBMA nih menarik nih juga nih. MBMA karena dia keluar di VPA. Saya sudah buy on weakness ya. Mungkin sudah saatnya naik lah. Dan saya juga sudah akumulasi, cuman masih ada kira-kira berapa persen lagi belum full power, masih ada cash. Same SMP sepertinya sektor CPO bergerak barengan. Selain itu kita juga XCR Extreme.
Saya agak santai karena hari weekend ya, Bapak Ibu. Maksudnya punya waktu untuk tidak terburu-buru. Ada beberapa saham yang fear, bisa kita gunakan untuk buy on weakness, tapi harus dianalisa dulu ya. Dia Tebik ini kita kenal TPA ya, Extreme Fear, Tebik sama TPA ini bisa dicek lagi apakah dia dekat-dekat dengan demand zone. Cuan ini ditekan karena grupnya Pak Joko Pangestu ya. Saham-saham Extreme Grid, Aces, hati-hati. Mana nih tadi yang sudah Extreme? PTBA, Extreme. Ya, itu yang alertnya, Pak. Hati-hati. Sekarang kita cek dengan weekly-nya lah. Atau nggak usah, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. SCR, W, Extreme. Kan hari weekend ya. Ini untuk weekly-nya. Ini weekly ya Bapak Ibu, tadi daily kita punya Unilever, hati-hati sudah sangat panik. BBCA juga Extreme Grid BBCA ya. Ini rawan koreksi juga. Breeze juga rawan koreksi, hati-hati. Ini bisa dicek Bapak Ibu, banyak saham-saham yang sudah naik tinggi dan rawan koreksi. Saratoga juga bisa koreksi. Ini saya punya nih. Saratoga belinya 1.200 ya. Oke, sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Nah, kita mencari saham-saham rotasi bintang, rotasi saham yang berada di posisi panic. Kita istilahnya adalah habis panic terbitlah hope ya. Jadi carilah yang alert-alert atau yang muncul di rekom. Ini kalau ada, silakan Bapak Ibu cek lagi. Kalau saya cek satu-satu nanti waktunya nggak cukup. MBMA nih mungkin bisa dicek ya. Baru apalagi tadi yang muncul. Ini NCKL dia bisa dicek juga. Lalu ya FVKTR juga coba bisa dicek ya, saham-saham yang gitu. Tebik juga bisa dicek. Atau SCR Hope. Nah, ini rotasi saham yang berada di zona habis berzona hope, mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Nah, ini BRMS bisa dicek Bapak Ibu ya, dia kena ada alertnya. PTBA juga mungkin dia naik ke hope. Nanti kita akan cek itu. Sekarang kita mulai saja after market. Kalau Bapak Ibu mau saham-saham under value ya, SCR, UVAL. Nah, ini ada saham-saham yang under value bisa dicek ya Bapak Ibu. Ini GCTL, TK, MRG, Jasa Marga, ini bisa dicek semua. Margin of safety-nya juga ada, fair value juga ada. Oke, sekarang kita mulai pembahasan saham dengan memulai pembahasan komposit dulu. Komposit ini ya Bapak Ibu, saya sudah, kalau Bapak Ibu join Telegram channel, sekarang kita balik nih. Di Telegram channel kemarin tanggal 19 saya sudah kasih tahu ISG-nya sudah Extreme Grid. Hati-hati sell on news ya, hati-hati gitu. Newsnya lain pula ya, brand. Jadi bobotnya jadi memang tunggu-tunggu itu lah, kalau saham naik harusnya ada koreksi. Jadi jangan lupa join ke Telegram channelnya Bapak Ibu, karena saya posting berita juga di sana. Rajin-rajin juga nonton after market close. Kita mulai dengan composite, kita cek dengan Speedo. Speedo daily-nya, mudah-mudahan dia sudah tidak lagi ekstrim, jadi normal. Kalau daily sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Udah langsung netral. Wih. Jadi kemarin ekstrim, terlalu panik. Begitu dia turun 2%, dia langsung netral. Artinya supply yang masuk itu sangat kuat, hingga saat ini dia menjadi netral ya. Dia bukan turun ke grid, siangnya turun ke grid, tapi sorenya jalannya netral karena supply-nya masuk terus, mereduce greedy-nya jadi berkurang. Tapi kita lihat weekly-nya lah, karena kayaknya yang kalau di analisa saya sebelumnya tanggal 19 bahwa memang weekly-nya nih yang harus koreksi. Oke. Kita cek dengan Speedo Composite. Jadi mudah-mudahan dia sudah berkurang. Alhamdulillah sudah berkurang. Jadi agak normal ya Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah extreme grid. Kalau sudah extreme grid saatnya dia koreksi. Nah, koreksi masuk supply karena dia pakai candle mingguan, maka dia berkurang. Jadi tool ini sebenarnya membantu kita untuk nge-swing ya Bapak Ibu. Kalau mau menjangka agak panjang, nge-swingnya pakai weekly. Kalau jangka pendek, weekly-nya swingnya pakai daily. Nanti kalau ketemu extreme fear di weekly, itu buy on weakness, hajar aja. Biasanya dia rebound. Tapi saham-sahamnya lihat juga lah. Kalau kita bisa masuk BBNI, BBCA, terus masuk Adaro, masuk saham-saham yang market cap-nya besar, itu bagus ya. Sekarang kita akan lihat dengan Star C0. Nah, ini kita lihat dengan penurunan minus 2, bagaimana rotasi sektoralnya.
Oke, catatannya ini adalah pergerakan bintang, pergerakan sektoral saham relatif terhadap komposit, di mana kompositnya ini perlu kita catat adalah minus 2 ya, bukan 0,2, 2,xx ya. Jadi kalaupun saham lainnya tidak melemah atau melemahnya cuma 1% sektoralnya, maka dia tampak seolah-olah menguat relatif terhadap komposit. Kesehatan menguat, Bapak Ibu, baru non-cyclical menguat, basic terlihat menguat, energi berbalik menguat karena kompositnya melemah. Trust menguat, infra juga menguat. Finance langsung dia terjadi akselerasi, hampir semua menguat, Bapak Ibu, kecuali non-cyclical tampak melemah walaupun jarak antar bintangnya memendek. Jadi semuanya berbalik arah karena kompositnya melemah ya, Bapak. Itulah dimaksud dengan pergerakan relatif. Jadi sektoral semuanya relatif menguat kecuali cyclical. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite. Untuk weekly-nya, catatannya kita kekurangan volume 1 hari. Oke. Nah, ini akhirnya memang harus ada koreksi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dia crawling ya, kalau dia crawling itu artinya nempel-nempel di atas upper down cian. Itu rawan turun. Ini nempel-nempel di atas downnya, rawan turun. Nempel-nempel di atas downnya, rawan turun. Ya turun 1 2 3 candle lah. Kalau begini mudah-mudahan nggak lama-lama. Jadi mudah-mudahan dia bisa rebound di garis ini. Jadi low, ini kan low-nya. Low, ini high, dia turun ke bawah untuk high low, untuk naik lagi. Jadi dia harus pullback dulu. Jadi patternnya terbentuk low high high low, ini baru dia membentuk higher high. Kalau kemarin naik terus itu mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Jadi doa kita turunkan IHSG gitu. Kita doa sama-sama turunkan IHSG supaya apa? Saya kemarin udah kena profit taking 50% di Saratoga, kan punya cash. Turun ke bawah saya bisa buy on weakness gitu untuk naik lagi. Jadi enak gitu tradingnya. Volumenya walaupun ini luar biasa, volumenya walaupun kurang 1 hari ada libur, volumenya meningkat ya karena memang di sini volumenya besar. Dia menyatakan sinyalnya high volume down bar ya. Jadi down bar ada sinyalnya indicate weakness. Ini wajib divalidasi minggu depan candlenya merah. Jadi kalau ada sinyal begini harus ada validasi biar perlu ada tanda panahnya nanti ini warna hijau ya gitu, warna merah. Nah, ini valid karena dia perlu divalidasi oleh satu candle dengan volumenya yang besar juga. Atau kalau hijau volumenya kecil, kita sih berharap volume candlenya merah lah. Mau volume besar, volume kecil nanti kita lihat pattern berikutnya ya, tergantung zona di daily-nya. Oke, jadi trennya masih up, pullback saat tren lagi up, itulah kesempatan kita buy on weakness. Ya, jadi itu kesempatan kita buy on weakness. Karena trennya lagi up. Sekarang kita lihat VPA composite. Nanti di daily sajalah kita lihat demand zone-nya. Nah, ini daily. Luar biasa ya. Jadi langsung dia bearish sign. Ini namanya sinyalnya adalah effort to fall. Bearish sign divalidasi dengan climax fall down. Volumenya besar, climax fall down ya. Jadi memang besar ini. Price, discount everything, volumenya valid. Oke. Ya ini ada ilmunya di volume price analysis. Kalau Bapak Ibu berminat nanti silakan ikut workshop kelas advance-nya. Oke, jadi sinyalnya ini valid dan mudah-mudahan besok divalidasi dengan candle merah lah. Mudah-mudahan dia membentuk new low dan volumenya nanti kita lihat besok. Analisa berikutnya. Jadi volumenya besar, white, close-nya low. Jadi dia valid ini karena dia VSN juga sinyalnya warna giant, climax fall down. Price-nya spread-nya besar. Istilahnya adalah price discount everything. Jadi harga turun apapun alasan penyebabnya, apakah FOMC, terlalu greedy, brand. Nah, tapi faktanya volumenya besar. Oke? Sekarang kita lihat dengan VBP. Ini sambil sharing ilmu lah ya, VBP composite. Karena Bapak Ibu, teori kadang-kadang itu harus dicocokkan dengan pengalaman dan apa yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau pengalaman itu dia bisa advance. Jam terbang gitu. Oke, kita lihat dari sini. Yang jelas-jelasnya kalau Bapak Ibu lihat di manakah zona demand supply-nya, ini ada yang besar. Ini adalah demand utama, strong.
Jadi Bapak Ibu nonton ini harus santai juga ya, karena saya sharing ilmu juga. Strong demand itu adalah target dia pullback. Jadi kalau punya cash, kalau Bapak Ibu kita berdoa, kita berharap dia turun dulu pullback sampai di sini kita buy on weakness. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai di sini. Ada beberapa poin yang perlu kita catat. Saya ulang-ulang, ini adalah gap. Gap ini biasanya di composite selalu tutup. Masalahnya tutupnya kita nggak tahu apakah besok, apakah 2 hari lagi, 3 hari lagi, 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, atau 3 tahun lagi, tutupnya nggak tahu. Tapi dia biasanya tutup ya. Oke, ini ada gap. Ada gap ya, mudah-mudahan ya dia biasanya akan tutup lah. Jadi yang kita lakukan sekarang, kalau dia posisi sudah tinggi, bolehlah rapatkan stop loss ya. Stop lossnya dirapatin atau mau sell on sell juga nggak apa-apa. Yang penting profit. Kalau saya sih let profit run, stop loss saja dinaikkan. Karena masih punya cash, hasil dari profit taking beberapa saham yang kena TP, seperti Saratoga itu sudah kena sebagian. Nah itu cashnya bisa digunakan untuk buy out weakness di zona-zona ini. Ini ada demand zone, kan panjang. Tapi untuk bulan datangnya di bulan Agustus, di bawah ini, ya mungkin inilah ya Bapak Ibu kita punya ini nih yang meribonkan. Di sini juga demand, ini juga demand. Jadi bisa dia tes bawah sini lagi, bisa tes bawah sini lagi, bisa tes. Mudah-mudahan di sini kuat naik. Mudah-mudahan. Oke, lalu kita itu saja ya kita bahas kompositnya. Kira-kira karena kita kan nggak trading komposit ya, kita nggak indeks, kita tradingnya saham. Kita cek dengan PVM. 3 sahamnya BRMS, spasi ACES, spasi ICBP, spasi PTBA. Nah, ini adalah saham-saham ngalir. Kita akan melihat PVM. PVM artinya Portfolio Volatility Map. Kita mau lihat bagaimana sih volatilitas mereka. Oke. Ini adalah saham-saham yang alert hari ini. Dari 4 saham ini kita menggunakan data 12 bulan, kita bandingkan daily average return-nya dan volatilitasnya. Kita lihat BRMS ini yang paling volatil, tapi dia yang paling bottoming ini daily average return-nya masih minus, dia underperform terhadap semua saham dan composite. Sementara ACES ini nomor 2, dia lumayan nih return-nya paling tinggi, baik terhadap composite atau saham-saham lainnya. Jadi memang yang menarik nih ACES nih ya kalau lihat dari sini. ICBP dan PTBA ya, jadi kalau kita lihat sih volatilitasnya setengah-setengah saja, wajar-wajar saja, nggak ada yang sampai 8, 9 atau 10. Selain itu kita cek juga dengan korelasi mereka ya. Jadi kalau mau beli sahamnya, apakah saya mau beli ACES dan BRMS, lihat dulu korelasinya. Perintahnya adalah portfolio correlation map. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu ikut workshop trading as a business, ini kita pelajari lebih detail karena tujuan kita adalah bagaimana caranya membuat portofolio saham kita, sekumpulan saham yang ada di portofolio kita itu risiko exposure-nya kecil. Nah, itu namanya bisnis kan begitu. Kita memperkecil risk, memperbesar profit ya. Oke, kalau Bapak Ibu punya ACES, boleh beli BRMS karena korelasinya di bawah 0,5 atau di bawah 0,6. Punya ACES boleh juga beli PTBA, boleh juga beli ICBP. Jadi ACES ini bisa beli kemana-mana. Begitu juga BRMS. Nah, 4 saham ini kalau Bapak Ibu miliki, mereka tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi tinggi ya. Jadi maksimum itu ada 0,47 antara ACES dan PTBA. Jadi aman ini Bapak Ibu. Enak nih. Nanti kalau PTBA lagi naik, yang lainnya tidak turun. Ya, kalau PTBA turun, yang lainnya naik. Gitulah. Enak ya. Jadi tidak naik semua, turun semua gitu. Oke. Kita akan bahas. Apa yang mau kita bahas tadi ya? Lupa. Jadi Bapak Ibu, ini karena mereka tidak saling berkorelasi, mohon maaf kalau saya pilih aja ya sahamnya ya Bapak Ibu, apa ya? ACES atau BRMS. Ini kalau lihat tadi alertnya. ACES atau BRMS ya? Oh, ini sama ya. ACES sama BRMS sama. Kita akan bahas ACES deh. Oke, ACES ini dia ganti nama. Ya Bapak Ibu. BRMS juga menarik juga. Jadi mohon maaf kalau saya bahas ACES, nanti hari Senin yang terbangnya BRMS ya. Karena sentimen apalah saya nggak tahu. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu bisa bahas BRMS sendiri, saya akan berikan caranya nih. Sekarang kita cek alert ACES. Alert ACES. Kita cek fresh atau tidak.
Jadi Aces ini Bapak Ibu, kalau mau kita bilang freshnya kemarin ini ya. Jadi awal bulan itu adalah alert pertamanya. Jadi kalau harusnya beli kapan? Antara tanggal 5 sampai tanggal 18, ya sekarang masih bisa juga lah mudah-mudahan. Jadi belinya harusnya di antara alert pertama dan alert kedua. Jadi alert pertama dia keluar itu sangat fresh. Di situ kita mulai jaga atas jaga bawah itu. Kalau dia turun kita beli. Kemudian dia alert lagi. Nah itu harusnya kita sudah beli ya. Oke, sekarang dia naik lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu Bapak Ibu sudah beli di Aces. Oke, sekarang kita cek dengan yang kedua adalah Bapak Ibu ketik namanya Speedo. Speedo Aces. Apakah sudah ekstrim? Kalau ekstrim, ya ekstrim. Nah, kalau ekstrim kita nggak sempat beli, Bapak Ibu bisa buy on weakness besok, jaga bawah. Karena kemungkinan dia akan koreksi dulu. Oke, kita cek dengan W Speedo Aces. Kita cek weekly-nya untuk speedometer. Oke, speedometernya masih berada di grid. Jadi memang leading ya. Daily-nya bergerak naik dulu. Daily weekly-nya masih grid, masih bisa naik lagi. Aman. Karena demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Aces. Ini full ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dalam analisa lihat contohnya di sini. Oke, Aces hari Jumat dia mengalami akselerasi sangat kencang. Sekarang berada di zona grid. Harusnya belinya kapan? Di sini. Aces harusnya belinya di sini saat alert pertama kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Itu untuk daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. W Star Aces. Nah, Bapak Ibu nih kalau saya ketik, Bapak Ibu ikut ketik. Kalau cuma nonton, nanti kayak orang berenang, belajar berenang. Nonton di YouTube tapi tetap nggak bisa berenang karena nggak pernah dipraktekkan. Ya. Jadi coba saja Telegramnya ada di link deskripsi video, nanti Bapak Ibu bisa akses, bisa sambil belajar ya. Oke, nah ini dia weekly ya. Ini weekly, Bapak Ibu, tanggalnya sudah benar. Dia berada di zona panic. Ini sebentar lagi kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Dia bergerak masih di zona panic, masih belum lewatin garis ini. Tetapi terjadi akselerasi minggu ini. Ada 3 alert, jadi dia kencang ya. Kencang. Ini sangat kuat demand-nya. Dia bisa bergerak ke sana. Jadi kalau kita beli di zona ini, dalam segitiga ini, maka kita belinya di bottom. Berarti nanti mainnya di weekly ya Bapak Ibu. Kalau bilang daily-nya sudah naik tinggi, lihat chart weekly-nya, ternyata belum tinggi kalau di weekly-nya karena dia masih bottoming. Oke. Kita nanti lihat weekly. Sekarang kita mulai dengan chart volume price. VPA. Kalau agak lama, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat chart monthly-nya Bapak Ibu, sekarang tanggal 20, ini adalah reakumulasi, marking up, distribusi, marking down. Mungkin ini struktur kecilnya ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dia pullback, dia ngejar dari atas, kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Volumenya belum cukup ya Bapak Ibu, karena tanggalnya masih tanggal 20, masih ada beberapa hari lagi. W Star Aces. Kita lihat weekly-nya. Salah. VPA weekly Aces, maaf. Untuk chart weekly, jadi kita lihat ini adalah marking down ya. Marking down, selling climax, auto reascent, secondary test. Ini mungkin fase B, the best time for buying, tidak memberikan kesempatan second chance to buy. Dia bergerak naik. Low, high, high, low, high, 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 low. Mudah-mudahan high lagi ya. Target mungkin bisa ambil yang ini. Ini bisa atau yang atas ini di 1500 masih bisa naik ke atas. Jadi yang sudah masuk mungkin sabar saja karena kita bermain di weekly. Kalau mau main cepat targetnya mungkin sekitar 1000-an inilah. Kalau yang sudah masuk dari awal mau profit taking bisa. Kita cek gap di sini tidak ada. Oke, sinyalnya effort to rise bullish sign weekly-nya bagus. Kita cek dengan VPA Aces. Ya, kalau untuk time frame daily mau main cepat Bapak Ibu target jualnya sedikit lagi di sini ya Bapak Ibu. Ya, sekitar 990 atau 1000 karena zonanya dari atas ini adalah supply zone ini. Ini ada sell mother candle. Ini adalah marking up, distribusi, marking down. Ya, ini selling climax. Tes sekali, tes 2 kali, tes 3 kali, naik, break. The best time for buying. Di sini alertnya. Ini naik lagi, sekarang naik. Nah, ini kan sudah naik tinggi. Di sini ada demand zone, nanti Bapak Ibu kita tunggu aja buy on weakness.
Kalau yang sudah punya, lihat profit run saja ya, Bapak Ibu. Untuk daily targetnya bisa di sini. Kalau belinya di sekitar 750, jual 50% di 950 ini bisa. Nih, saya ceknya Aces. Besok karena dia sudah ekstrim, Bapak Ibu jangan sampaikan bahwa wah analisanya salah. Bukan. Karena dia sudah naik, dia sudah ekstrim, harusnya turun. Nah, turunnya sampai mana yang kita harus cek ya. Nanti pakai PIF juga bisa. Di sini dia sudah mengalami churn, artinya sebenarnya supply-nya sudah masuk, tapi trennya masih ramping up nih Bapak Ibu, dia naik ke atas sana. Oke, jadi besok Aces apa yang dilakukan? Kita buy on weakness di sini, menunggu dia pullback untuk naik. Kalau yang apalagi yang sudah punya tapi belum full power bisa buy on weakness. Sekarang kita cek dengan Evol. Evol Aces karena stop loss-nya kan belum saya sampaikan di mana sih naikkan stop loss-nya. Nah, aduh ini ya stop loss-nya dia kan break baru. Berarti stop loss-nya yang break ini 2 tick di bawahnya lah. Di sini dia stop loss-nya. Kalau mau konservatif di bawah sini, tapi menurut saya karena dia sudah break, sekarang dia break lagi, stop loss-nya naikkan di bawah low candle ini. Target sudah, stop loss sudah, buy on weakness-nya nanti kita pakai PIF lah. Kita cek sekarang VBP weekly Aces. Kita lihat zona supply and demand-nya. Ini mungkin 1 jam lebih. Oke. Target di atasnya Bapak Ibu bisa target jual di 1400 boleh, kalau pakai weekly di sini juga boleh 1400 ya. Jadi kalau mau main di weekly. Nah, kalau di weekly dia mungkin akan turun ke sini. Stop loss weekly-nya di bawah candle merah ya. Bawah candle merah ini stop loss weekly. Di sini kita punya zona demand besar. Ya, ini yang membuat dia break ke atas. Kalau mau main target daily yang kita cari untuk sell-nya nih candle yang ini nih. Yang atas ini. Ya, itu adalah target sell. Main daily. Tapi main di weekly kita mainnya tinggi. Oke, stop loss-nya sudah ada. Sekarang kita lihat dari VBP Aces. Saya tidak tahu ada apa beritanya. Kalau Bapak Ibu ada berita tentang Aces, Bapak Ibu bisa tulis saja di komen. Nah, di mana kita akan buy on weakness besok? Bapak Ibu ini kan ada batas nih ya, ada batas ini. Atau di sini bisa tarik garis ya di sini. Sekitar 850. Dia besok kalau turun ke 850 kita bisa buy. Kalau turun lagi yang panjang ini bisa buy. Ya Bapak Ibu, sampai di bawah low ini juga bisa buy. Jadi kalau dia turun ini kesempatan kita pullback ya. Kalau mau jaga atas 1 lot saja. Jadi pas dia turun 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot. Nah, gitu. Atau 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot. Nah, pas dia tergantung manajemen masing-masing lah ya. Oke. Sekarang kita cek dengan wave Aces. Berikut ini adalah chart wave ya Bapak Ibu. Dia volume wave di sini intinya menceritakan volume wave. Kalau kita lihat dia sudah bottoming. Nah, ini kayaknya sudah perubahan tren ya. Dia tidak membentuk new low, dia sudah break dari kemarin dan sekarang dan naik tinggi. Jadi wave-nya sekarang sudah berubah nih Bapak Ibu. Jadi wave uptrend. Kalau kita lihat sejak 1, 2, 4 hari yang lalu memang orang sudah greedy di Aces ini. Kemarin ada alert di sini. Sekarang juga hajar kanan ya. Hajar kanan ini inisiatif. Nanti saya kalau di dalam volume price analysis workshopnya saya sudah jelasin apa itu. Kemarin hari Jumat net hajar kanannya sebesar volumenya 30,63 juta lot. Lalu nilai transaksinya adalah 29,23. Jadi hajar kanan kemarinnya Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek dengan DOM Aces. Ini adalah membandingkan asing ya, asing versus lokal, rasionya seperti apa untuk pasar reguler. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, asingnya kemarin hari Jumat 14,1 miliar, lokalnya jadi ini di bawah 20% lah ya. Jadi ya sedang-sedang saja. Kalau lihat foreignnya 8,7% dalam 5 hari, begitu 20 hari juga 50 hari dia 2,8%, 100 hari 2,%, kecil-kecil saja ya, sampai 200 hari juga cuma 4%. Lokalnya yang dominan, kita cek dengan foreign flow, PIF, Aces, aspirasi hidup Indonesia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Aces Bapak Ibu, bisa kita lihat mungkin ada korelasinya di Februari, ada sedikit korelasi lah. Untuk hari Jumat,
kemarin Bapak Ibu, asingnya net buy sebesar 19,3 miliar. Masuk di saham ACES, lalu dalam 5 hari dia tercatat kumulatif menjadi 29 miliar net buy, lalu dalam 20 hari membesar menjadi 31 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 115,98 miliar aslinya net buy, membesar ya sampai 60 hari, tapi dalam 100 hari asingnya berkurang net buy-nya dibanding 60 hari, dia menjadi net buy 86,97. Berarti kita lihat dalam 5 hari ada masuk net sell. Jadi di sini mungkin ya mulai net sell besar ini. Oke, itu dia foreign flow untuk ACES, Aspirasi Hidup Indonesia. Kita cek dengan tren ACES. Oke, ini kita lihat ada garis resisten. Ntar lagi dia break Bapak Ibu. Untuk Q2, EPS grow-nya, Q on Q-nya 8,2% meningkat. Tapi ini masih overvalue ya, kalau lihat percaya dengan sistem valuasi ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, besok kita mau buy on weakness bisa di sini nih. Di sini bisa 850, turun bisa 830 bisa. Jadi level-level ini 8670 ya, 860 bisa untuk buy on weakness, di sini beli, di sini beli, di sini beli. Oke, tadi di PIF juga bisa itu ya Bapak Ibu. Nih. Di sini ya, dia turun ke 865, Bapak Ibu kita bisa beli, level-level support-support ini kita bisa beli. Diatur aja buy on weakness-nya. Sekarang kita lihat dengan PWS ACES. Untuk ACES, kita bisa lihat Bapak Ibu, dia buy-nya ada 2 di EDX, sinyal buy. Trennya sudah up ya Bapak Ibu, kalau tren sudah up, kalau mau buy on weakness itu pas dia turun, masuk ke zona yang ini ya. Kalau dia downtrend, dia naik itu untuk sell on strength. Dia naik untuk sell on strength. Oke, di sini dia turun, udah ada sinyal buy. Kalau dia naik up ya, sinyalnya up, pas dia turun masuk ke dalam abu-abu ini, maka itu kita buy on weakness. Sekarang kita tunggu aja dia koreksi ke bawah. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, lebar, close-nya sangat tinggi, dan zonanya akumulasi. Jadi saat akumulasi dia koreksi, kita belilah. Oke, begitu Bapak Ibu analisanya. Kita lanjutkan dengan analisa singkat saham-saham lain. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan ini sahamnya. Bisa saja besok BRMS yang terbang ya, gitu. Kita cek dengan alert BRMS. Karena keterbatasan waktu, saya tidak analisa selengkap ACES tadi. BRMS nih malah menarik dia. Ya. Ya, freshnya sih bulan Agustus, ya menarik lah ya. Tinggal bulan ini kita ada 2 kali. Mungkin dia bottoming juga. Kita cek dengan Speedo BRMS. Nah, Bapak Ibu silakan cek weekly-nya sendiri. Kan ada udah bisa akses sendiri ya chartboard-nya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk BRMS kita cek dengan star BRMS. Oke, BRMS kita cek. Dia langsung melesat masuk ke zona hope ya. Sebelumnya berbalik arah sebelumnya. Jadi sudah ada 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam berbalik arah. Sekarang masuk ke grid. Silahkan cek weekly-nya. Ini kalau berbolak-balik begini harus cek weekly. Kita lihat VPA BRMS. Nah, Bapak Ibu cek juga ya. Sedetil tadi lah. Melihat chart weekly-nya. Mungkin ini mainnya di weekly juga Bapak Ibu ya. BRMS silahkan cek. Dia ada spring ini. Oh, weekly-nya harus dicek. VPA weekly BRMS. Ada spring kayaknya. Ya ada spring sedikit. Di mana nih springnya? Oh, nggak ada ya. Oh, rata-rata saja nih Bapak Ibu dia sideways. Jadi kalau main ini kayaknya kena atas ini jual nih. Kena mainnya main pendek saja. Kenapa? Lihat nih volumenya ya. Kecuali nanti volumenya ada membesar. Nih volumenya belum nih weekly-nya. Tapi bottoming karena target kita bisa di sini nih. 220 bisa exit lah. Oke, tadi daily-nya mana kita lanjutin? Ini ada sesuatu nih bulan Juni. Coba lihat bulan Juni apa yang terjadi. Oh, ini cuman kecil saja. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, BRMS, asingnya bagaimana? Bapak Ibu cek juga DOM-nya sendiri ya. BRMS untuk foreign flow. Wah, ini berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRMS. Dia distribusi Bapak Ibu, asingnya keluar, bottoming-nya mungkin di pertengahan Juni, lalu dia mulai asingnya masuk kembali.
kemarin dalam 4 hari ini asingnya kuat ya masuk. Kalau kita lihat hari Jumat asingnya masuk 13 miliar, lalu dalam 5 hari ini membesar ya. Masuknya asing net buy 38,29 miliar. Lalu dalam 20 hari membesar lagi 48,51 miliar asingnya masuk di BRMS. Dalam 60 hari asingnya membesar lagi 69,38. Tapi dalam satu hari kita lihat di sini ada banyak yang berapa hari dia net bar merah-merah, itu membuat dalam satu hari asingnya tetap net buy tapi mengecil menjadi 51,7 miliar. Nah, itu dia untuk BRMS Bapak Ibu. Kita cek saham berikutnya apa tadi? ICBP. Alert ICBP. Nih, dia sini beberapa kali dia ledakan volume nih. Fresh, ICBP fresh Bapak Ibu. Kita lihat alert ICBP sudah kita lihat dengan Speedo. Harusnya kita bahas ICBP nih. Ini saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya ICBP. Saya belum punya. Kalaupun nanti habis analisa singkat ini menarik, saya akan bikin analisa untuk buat beli ICBP sendiri. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply, sahamnya bisa naik, masih bisa naik. Kita cek dengan Star ICBP. Udah 50, mudah-mudahan bisa di bawah 1 jam. Menarik ini. Untuk rotasi saham daily-nya menarik. Kenapa dia masuk? Ini kita sebut dengan habis panic terbitlah hope ya, ICBP. Karena dia bottoming, mulai berbelok kemarin. Ini hari ini terjadi jarak antar bintang yang menjauh. Kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Ya, nih dia masuk ke zona tiga ini. Oke, kita cek dengan VPA ICBP. Udah naik tinggi ya, sudah naik tinggi dan saya tidak terlalu suka dengan pergerakan saham begini nih. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya nih. Kenapa ya? Ini maksudnya volatilitasnya juga begini-begini nih. Tapi dia naik ya, uptrend harus pakai weekly nih. VPA weekly ICBP. Karena di weekly-nya nanti dia akan lebih stabil. Trennya akan lebih, dia sudah naik tinggi. Kalau beli begini Bapak Ibu harusnya belinya tahun lalu nih. Sudah naik tinggi, kalau yang sudah punya let profit run saja. Ya mau bagaimana lagi ya, memang. Tapi volumenya di bawah rata-rata nih Bapak Ibu, walaupun masuk Jun. Kurang oke nih Bapak Ibu kalau lihat. Kalau beli sekarang ini sudah naik tinggi ya gitu. Oke, nanti enggak lah, saya nggak suka sahamnya sudah naik tinggi gitu. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF ICBP, apakah asingnya yang support? Kalau asing support ya berbeda lah. Nanti demand-nya ada masuk. Berikut ini adalah chart ICBP, Indofood CBP sukses mamur. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam daily-nya, silakan cek weekly nanti. Asingnya mulai beli besar tuh di awal Agustus, lalu dia rally. Maksudnya asingnya akumulasi terus. Hari Jumat kemarin asingnya masuk 33,31 miliar, dalam 5 hari 91 miliar. Dalam 20 hari asingnya ada net buy sebesar 176,31 miliar. Lalu dalam 60 hari semakin membesar net buy-nya menjadi 251,73 miliar. Dalam 100 hari ya ada sedikit kecil ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada zona-zona di mana asingnya net sell ya di sini dalam 100 hari berarti 5 bulan. 1 2 3 4 5. Nah, dari sini nih kita lihat ada net sell-nya. Sehingga dengan masuknya net sell tetap net buy menjadi 203,7 miliar. Oke, itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau dari bottoming-nya ini sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu kalau lihat weekly-nya. Saham berikutnya adalah PTBA. Kita cek dengan alert PTBA. Ini juga harusnya fresh ya, tapi karena saya sudah punya Adaro, kurang oke juga untuk lihat PTBA. Apalagi sentimen dia, mereka batu baranya banyak thermal. Sekarang PTBA, Bapak Ibu, kita lihat dia fresh alertnya. Pasti ada sesuatu ini. Kita cek dengan Speedo PTBA. Bisa saja korelasinya tidak nyambung ya dengan Adaro, tapi harus dicek dulu. Untuk PTBA, sekarang dia extreme greed. Artinya naiknya sudah tertinggi. Terlalu greedy dan rawan koreksi. Kita cek dengan Star PTBA.
Untuk rotasi saham PTBA daily dengan pusat rotasi komposit, kemarin kompositnya dia terjadi pelemahan dua, akhirnya PTBA terjadi akselerasi menguatnya di zona hope. Nanti silakan cek weekly-nya Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA, selanjutnya dengan VPA PTBA untuk chart VPA. Oh, dia menutup gap. Jadi harusnya kemarin belinya ketika bottoming, karena pas jadi panic gap, di sini kita punya spring, lalu dia naik, ini the best time for buying. Ini second chance to buy ya. Jadi belinya harusnya di bulan Juli. Karena ada gap. Nah, sekarang gapnya sudah tutup, sudah selesai hutangnya. Jadi pun kalau mau beli naik tinggi bisa sell on strength ini. Bagi yang mau nge-swing ya. Karena gap ini biasanya ditutup, selesai sudah. Ini dia sekaligus nutup ini, ditutup di sini ya. Second chance to buy. Ini adalah the best time for buying. Ya, the best time for buying. Ini second chance. Nah, ini lihat cek weekly-nya. Kenapa? Karena dia naik, ini sinyalnya adalah buying climax, sudah terlalu greedy. Volumenya juga merah nih, cun, climax fall up. Jadi orang naik tinggi tapi ada yang jualan karena di sini zona demand, supply. Ya, ada gap juga di sini. Ini gap nutup langsung. Itu supply, pakai chart VBP. VBP PTBA. Di situ ada supply yang membuat dia menjadi cun. Ya, ini. Ya, Bapak Ibu, silakan akses chart. Ini ada supply. Jadi orang yang nyangkut di sini saat dia gap down, dia keluar. Akhirnya besar. Kalaupun nanti dia naik, mereka akan tetap keluar yang nyangkut ini. Di sini ada supply lagi. Oke. Wajar dia saatnya untuk profit taking atau exit lah karena nyangkut. Kita lihat PIF PTBA. Jadi orang yang exit juga banyak. Wah, ini ada chart foreign flow untuk saham PTBA yaitu Bukit Asam. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat asingnya keluar sampai bulan Juli itu bottoming. Lalu mulailah naik akumulasi dan hari ini termasuk yang terbesar net buy-nya untuk harian sejak chart bulan Februari. Hari ini asingnya masuk 96,44. Terbesar karena kita bisa lihat ini, barnya besar. Dalam 5 hari, dia dikumulatifkan menjadi net buy 102,9 miliar. Dalam 20 hari, net buy-nya tercatat 136,87 miliar. Dalam 60 hari membesar menjadi 198,9 miliar. Tapi dalam 100 hari mengecil. Tetap net buy sebesar 79,72 miliar. Jadi memang bottomingnya sekitar akhir Juni atau awal Juli ya asingnya masuk. Baik, itu saja Bapak Ibu analisa after market close analysis. Jangan lupa untuk voting. Bapak Ibu voting sahamnya ada di Telegram channel. Jadi dia ada di sini. Bapak Ibu voting. Join Telegram channelnya. Silakan vote. Sekarang 105. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Jangan lupa klik juga loncengnya. Semoga bermanfaat. Membantu Bapak Ibu dalam trading. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.